sejatinya kalau podcast sendiri tuh bentuknya gimana sih, Bang? Apakah bisa ada visualnya? Nah, apakah sebuah podcast tapi ada visualnya itu bisa disebut podcast gitu maksud gue? Eh, Ya kalau sejatinya sih sebetulnya layanan audio on demand ya. Problemnya adalah kalau di luar sudah dibuka, tapi kalau di sini ceruk audiens besar tuh mengaksesnya lewat Spotify. Dan Spotify itu nggak profit sharing kayak YouTube profit sharing. Selamat datang di Tagar TV. Mendengarkan podcast atau audio on demand belakangan menjadi tren baru yang terus bertumbuh di kalangan generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Berbagai topik dan genre, mulai dari komedi, finansial, politik hingga parenting disajikan oleh ratusan podcaster baik senior maupun pendatang baru. Kali ini saya, Eno Dimejo dan Tagar TV, sudah kehadiran seorang tamu istimewa, salah satu pelopor kancah siniar di Indonesia yang nggak tanggung-tanggung diberi julukan Bapak Podcast Indonesia, Adriano Kolbi. Selamat siang Bang Adri. Siang. Langsung aja nih ya. Langsung lah. Sebagai pelopor podcast nih di Indonesia, sebagai Bapak Podcast Indonesia, lo gimana Bang menilai kancah podcast Nusantara nih sekarang nih? Siniar di Indonesia nih berkembang banget kan kayaknya. Ya gue sih seneng ya, happy, rame, karena waktu itu sih gue merasa waktu gue mulai gue tahu ini nggak akan kedongkrak sendirian gitu, terutama kalau figurnya masih gue gitu. Jadi ada kali bernama-nama besar atau orang-orang radio yang dulu mulai nyemplung tuh, gue seneng makin bervariasi karena ya gue percaya kompetisi aja gitu. Tapi kan sekarang artis mulai masuk ke situ juga kan, bikin siniar apa segala macam dan masuk 100 besar, 200 besar gitu. Lo sebagai ini Bang, sebagai apa ya namanya pekarya gitu yang benar-benar mulai dari nol gitu terus tiba-tiba mereka masuk, ada kecemburuan kayak yang dialami para YouTuber itu nggak? Gue baru mau bilang, lu mau bikin gue gitu kayak YouTuber. Enggak ya, YouTuber yang gitu gue rasa karena baru aja dalam permainan ini. Dia nggak tahu emang selalu gitu permainannya. Maksudnya apa ya? Ya gue sih dari dulu berusaha konsisten sama diri gue aja gitu. Plus medium ini tuh kan lahir gara-gara gue pengen punya konten yang konsisten bisa diakses buat nantinya kalau gue bikin show stand up. Gue ketahuan mappingnya dari mana aja, orang-orangnya dari mana aja. Gue bikin buat gue bikin tour gitu. Jadi gue tidak mempermasalahkan banyaknya pemain yang masuk ya gitu, karena gue punya kebutuhan sendiri gitu. Dan kata lain mungkin mau ini Bang, mau ngambil ceruknya emang lu udah tahu mau ambilnya apa gitu, A gitu. Jadi perkara kolam lain mau dipancing sama banyak orang lain juga itu nggak akan ada ngaruhnya buat lo gitu maksudnya? Enggak, justru gue berharap malah dengan makin banyaknya kolam, gue berharap ada basian-basian dari kolam lain juga yang pindah ke gue gitu. Itu aja sih gitu ya. Oh jadi yang oke. Yang mau stay tuh ya stay, yang nggak stay ya wes gitu. Gue nggak pusing gitu sama yang gitu-gitu sih. Jadi nggak seperti para YouTuber itu ya, yang tanda petik quote and quote cemburu atau nih gue lagi mengais-ngais keterkenalan, lu tiba-tiba datang udah bawa masak sendiri gitu kan? Itu nggak gitu ya? Anak muda aja tuh, anak muda. Enggak sih, nggak kayak gitu sama sekali. Meskipun sekarang gue jadi melihat kayak oke, sekarang semua orang interview orang ya gitu. Gue harus bisa mencari pembeda nih gitu. Gue tahu akhir-akhir ini gue pun juga jadi banyak orang, mungkin gue juga monolognya mungkin frekuensinya harus tinggiin lagi, atau gue harus memikirkan format-format lain yang biar bisa menjadi pembeda. Nah ini menarik nih Bang, ada beberapa orang yang bilang konsep siniar di Indonesia itu salah kaprah karena rata-rata mainnya gitu kan, interview jadi mirip-mirip talk show gitu. Emang podcast atau siniar yang baik tuh yang seperti apa sih? Maksudnya apakah deep talk yang mengangkat benar-benar sisi terdalamnya seseorang atau gimana tuh
Gimana Bang menurut Bang Adriano? Yang jelas kalau mengacunya US ya mereka formatnya sangat variatif sekali gitu, dan terutama topik juga sangat variatif. Oke. Of course ada yang sifatnya monolog, dia cuma satu orang atau ada dua host gitu ya, dan nggak semuanya interview manggil orang gitu. Penggalian topik gitu, gue mengikuti bahkan sampai ada saintis yang gue suka gitu, dan dia ngomongin kuantum, ngomongin apa, maksudnya itu buat gue menarik gitu. Nah, kita sih belum ada ya kayak gitu, maksudnya ini jadi pertemanan seleb aja pindah-pindah tempat. Dan gue rasa ya tapi kan kita juga di stage yang sangat early ya, jadi ini nunggu sampai reach-nya maksimum, baru nanti variasi itu akan keluar dengan sendirinya, dan baru lo beda tuh menjadi pertarungan yang lain. Kalau enggak sih ini akan begini terus sampai dia max. Jadi dengan kata lain, seorang Adriano setuju kalau saat ini podcast yang ada di Indonesia itu salah kaprah karena berbasis hanya interview one-on-one, atau malah justru seperti talk show gitu, atau hanya emang bentuknya aja yang belum ketemu. Gimana Bang? Betul, kayak emang di Indonesia apa yang nggak salah kaprah? Lebih karena baru sih gue rasa. Baru, terus belum banyak ide. Gue kan advertising backgroundnya, jadi gue percaya tuh kayak misalnya lu jualan ayam goreng nih ya, terus sebetulnya potensial marketnya tuh ada 200. Nah, ayam goreng lu cuma melayani 50 orang. Nah, kalau tahu ceruknya ada 200, itu lu nggak butuh bikin produk lu tuh berbeda. Jadi lu bikin produk aja yang sama. Toh masih ada 200 lagi. Nanti pada saat 200 itu penuh, baru nanti tuh lu ngeluarin ayam goreng yang pakai bumbu Korea, ayam goreng yang pakai ini, karena kebosanan mulai ada, customer-nya jadi lebih kompleks gitu. Kalau di early stage gini pasti beda, lu cuma bikin lu beda, nanti itu bukan yang nggak boleh, tapi ntar lu for the sake of being different aja. Sulit pasti. Ada yang udah sampai di stage itu Bang, di industri lain di Indonesia yang udah di tahap itu, udah di tahap yang Bang Adriano sebutkan tadi, udah tinggal nyari pembeda aja gitu. Industri apa kira-kira? Anjir, lu pertanyaannya bagus banget. Industri apa yang sudah membutuhkan pembeda? Hampir bisa dibilang nggak ada. karena gini, karena kita ini ngomong jadi besar banget. Karena kita di negara yang marketnya keep on growing. Jadi misalnya gini, bioskop misalnya contohnya. Sebelum tahun 2000 Megawati itu jadi presiden kapan? 2001-2002. Ya sebelum SBY deh. Sebelum SBY film mulai penuh tuh, mulai nyampe cap penontonnya. Makanya filmnya mulai beda-beda, mulai unik-unik, mulai aneh-aneh. Wah. Nah, tapi habis itu ada ledakan lagi, ekspansi ngebuka titik bioskop-bioskop yang baru gitu. Ada player baru masuk, nggak cuma 21, ada CGC, ada apa. Nah, begitu dia masuk, angka teaternya membesar, itu tiba-tiba kebanjiran new audience. Nah, begitu kebanjiran new audience, lu balik lagi tuh mundur, karena yang naif masih banyak, udah kejar dulu yang naif. Jadi momennya akan kayak gitu, lu mau tarung keep existing market, tapi lo kreatifnya harus ditingkatin, harus jadi beda dan segala macam, atau ya udah kreatifnya bisa diturunin dan lo dapet audience baru. Jadi itu pilihan lo gitu. Kalau tanya apa yang kayak gitu, nggak, ya TV juga masih terus dinamis, meskipun meskipun berkembang terus ya. Iya, meskipun TV pada saat penuh mulai nih banyak local player, misalnya lo ngomongin net, dia production quality jauh lebih daripada TV yang buat mass market gitu.
Tapi yang benar-benar kayak wah creatively keren dan apa dan segala macam, ya belum ada sih. Apalagi kalau medianya makin baru, makanya YouTube tuh akhirnya mereka komplain tuh ya, gue ngerti komplainnya karena dulu gue kira angka gue tuh udah tinggi banget. Ada pemain baru masuk, pemain barunya ngebawa penonton banyak banget. Nah, akhirnya anjing kok gini ya gitu, mau nggak mau lo berkompromi kan tuh di situ, dan seberapa kuat lo akan berkompromi demi penonton yang baru gitu. Ya kita juga belum ada sih, mobil juga belum, kita nggak ada ya, apa gitu, gue rasa belum. Jadi masih belum ada. Iya, lu sebetulnya tinggal di negara the fastest growing market, jadi dia akan selalu dinamis gitu. Karena selain Amerika, and then China, and then India, and then yang keempat tuh Indonesia. Jadi dia akan terus grow. Pasar potensial juga ya berarti Indonesia ya. Nah, Bang, kalau sejatinya kalau secara bentuk tuh podcast kan audio ya. Maksudnya dia kekuatan besarnya di audio gitu. Tapi kemudian ada juga visualnya gitu kan. Kayak Radit bikin ada format visual. Terus kemudian Rich Brian waktu sama Pharrell Williams kan ada visualnya juga. Sejatinya kalau podcast sendiri tuh bentuknya gimana sih, Bang? Apakah bisa ada audionya, ada visualnya? Maksudnya apakah sebuah podcast tapi ada visualnya itu bisa disebut podcast gitu maksud gue? Ya kalau sejatinya sih sebetulnya layanan audio on demand ya. Jadi anytime you want to, lu bisa mengakses audio konten ini. Problemnya adalah kalau di luar sudah dibuka, tapi kalau di sini yang ceruk audiens sebesar tuh mengaksesnya lewat Spotify. Dan Spotify itu nggak profit sharing kayak YouTube profit sharing. So the reason kenapa akhirnya ada YouTube dan ada Spotify-nya, karena YouTube marketnya lebih besar dan YouTube sudah membuka jalur kerjasama itu, sedangkan Spotify belum. Padahal mestinya Spotify bisa profit sharing dengan musisi, dia mestinya bisa profit sharing dengan podcaster. Tapi ya mungkin di Indonesia podcast belum benda yang seksi di mana pengiklan tuh mau menginvestasi situ. Makanya terjadilah ada YouTube. Oke. Analisanya menarik sekali tuh. Nah, Bang, sebetulnya kan kalau dari Spotify-nya sendiri untuk menggait pendengar baru apa segala macam, makanya meng-hire podcaster jadi eksklusif di dia gitu kan, semacam itu udah dilakukan kan. Terus kemudian ada juga anak perusahaannya dia kan yang tanda petik memberikan kesempatan untuk nih kalau nanti mau ada pasang iklan ke tempat lu segala macam, gue yang ngurusin bla 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 segala macam gitu-gitu. Nah itu tuh tetap masa depannya kan gimana tuh, Bang? Maksudnya 10 tahun ke depan udah oke untuk jadi tambang baru konten kreator buat nyari duit? Menurut gua kalau 10 tahun ke depan udah akan ada media baru di mana ini belum matang, orang udah pada lompat. Problemnya itu gua nggak tahu akan ada inovasi apa lagi, karena media studies tuh studi yang menarik banget karena dia dinamis banget, dia nggak pernah stay gitu. Kita TV aja kita pernah mengalami golden eranya gitu selama 10 tahunan, tapi Indonesia sendiri nggak pernah ngalamin golden eranya TV cable, karena TV cable tuh nggak nyampe kali 10% di Indonesia. Nah, terus boro-boro pay-per-view, and then terus tiba-tiba kita sekarang udah di fase OTT, terus OTT ngedongkraknya setengah mati. Dan terus muncul juga, Bang, layanan streaming di media sosial dan diprotes itu kan. Lo bayangin Netflix aja di US udah mulai trouble, jadi umurnya sekejap banget. Jadi kalau lo tanya 10 tahun lagi, bro, nggak tahu sih bro. Kalau COVID belum berhenti mungkin gue rasa bisa matang, karena kita di rumah semua. Karena COVID termasuk bikin stuck era juga ya. Ya kan, menurut gue itu kebetulan yang sangat, nggak tahu ya, kebetulan yang sangat aneh gitu, karena digitalisasi tiba-tiba terus COVID itu
terus tiba-tiba launching 5G itu menurut gua nggak ada momen yang lebih tepat lagi sih, karena pasti lebih optimal karena semua orang aksesnya online. Tapi yang perlu gua underbolt, barusan lo bilang itu ya bang, kebetulan. Iya kebetulan. Oke. Iya dong. Masa ntar saya ini konspirasi gue nih. Bang, nah itulah maksud gue gini, kayak kalau di YouTube gitu, maksudnya podcast tapi ada videonya, ada visualnya, itu kan bisa product placement, terus kemudian pakai sponsor atau apalah gitu kan. Tapi kalau basisnya audio, selain Adlibs dan sebagai artis eksklusif di Spotify, nyari duitnya menurut lo apa lagi bang? Adlibs ya mungkin sponsor konten gitu ya, kayak dibeli berapa slot untuk, sebetulnya dia model bisnisnya akan mirip dengan radio sih. Jadi dia Adlibs, lu bisa sponsor konten berapa episode didedikasiin buat produk tersebut. Oke. Ya gitu doang sih. Gue juga ngeliat di luar tuh gitu doang sih. Jadi bahkan di luar pun seperti itu? Nggak ada... Ya, adlib yang dibacain oleh host, sponsor konten, sama ads yang ditaruh oleh platform. Jadi agak sulit juga ya untuk nyari duit kalau podcast pure audio tanpa, misalnya katakanlah Deddy Corbuzier gitu loh, dengan jumlah penonton yang banyak itu terus switch ke audio, tuh potensi uang yang hilang dari dia lumayan ya. Betul. Jadi bendanya tuh belum seksi di mata pengiklan sih. Masih kayak ya udah YouTube aja dulu gitu. Bahkan kalau di Amerika tuh udah mulai cross tuh biaya advertising digital sama di TV konvensional, dia udah mulai spot paling mahal di media konvensional itu kan pada saat Super Bowl, dan pertama kalinya di tahun lalu tuh akhirnya harganya turun. Wow. Akhirnya peminatnya mulai berkurang, peminatnya mulai berkurang. Nah, kalau lo ngomong misalnya di Indonesia gitu, misalnya kliennya apa A gitu, budget digital tuh sama biaya campaign dia di konvensional menurut gua belum ada 50-50. Nah, jadi bahasannya itu luas banget gitu. Ya. Nah, Bang, kalau secara bisnis ya, maksudnya kalau memang nggak terlalu menjanjikan gitu, pundi-pundi di podcast, kenapa banyak perusahaan besar atau banyak katakanlah selebriti gitu ikut terjun ke siniar? Mereka ikut-ikutan aja tanpa tahu, sebenarnya tersesat juga mereka gitu atau gimana bang? Kenapa banyak perusahaan besar tuh terjun ke sini? Media katakanlah. Mungkin yang pasti karena investasi produksinya rendah. It's easy to do, maksudnya lo nggak ada kualifikasi untuk bisa mengerti sesuatu untuk bikin konten ini, untuk konten seperti ini. Maksudnya gue dulu juga cuma ngerekam pakai HP, so ini tuh open for everybody. Kenapa pengen tampil artis-artis? Gua rasa karena pada akhirnya dia tahu dia punya fans gitu yang lebih sophisticated, yang sebetulnya dia harus maintain yang nggak bisa dia maintain lewat TV. Oke. Dan gue rasa karakter kayak against mainstream atau yang bandel, tatoan dan segala macam ngomong kasar gak diterima di halayak itu lagi booming ya sekarang gitu. Dan gue tahu kalau di TV gue nggak bisa menjadi diri gue. Lagian juga masuk TV kenapa pengen jadi diri sendiri, udah salah itu. Udah tahu nggak ada yang laku jadi diri sendiri. Ya gue rasa ada problem kayak gitu ya, udah nggak puas, udah ini ya udah begitu aja. Semuanya sangat setup, semuanya sangat ini. Kita menginginkan sesuatu yang lebih raw, lebih genuine, lebih apa adanya. Kayaknya semua keluar deh kayak gitu. Kayak mengejar sesuatu
yang kita tahu endingnya tuh apa gitu kan, maksudnya nggak ada duitnya juga gitu, ngapain juga kan mereka kalau tahu itu gitu, atau justru hanya tersesat aja. Gua rasa kalau misalnya nyebut nama gitu, misalnya kayak Deddy Corbuzier, gua rasa siapa nih, kita Mirzani yang lagi banyak, Gofar gitu, terus anak-anak, misalnya anak-anak radio BKR aja, atau podcast Mas deh tuh, anak-anak radio semua kan tuh. Yep. Apa ya? Gua rasa sih ada duitnya, nggak mungkin nggak ada duitnya, nggak mungkin berinvestasi. Gue juga kalau nggak ada duitnya, gue juga konsisten, males. Tapi Tapi ada. selain atlet itu tadi Bang, maksud gue kalau murni hanya audio ya. Iya, makanya susah. Kalau audio sih cuma ada 3 itu, dan yang kalau lu pure audio pun, gua rasa bukan source of income yang lu bisa membuat lo gue 100% podcaster. Itu sih. Itu nggak bisa. Gue belum dengar orang nggak, gue 100% podcaster, gue nggak punya usaha lain di luar, gue nggak ini. Misalnya 30 Days of Lunch gitu. Menurut gue mereka bagus banget karena mereka spesifik dan dia tahu klien apa yang akan apply ke mereka. Dan menurut gue mereka generate money. Tapi kalau dua-duanya itu enggak, gue resign dari semua pekerjaan gue, cuma ngelakuin, nggak akan berani menurut gue. Belum di situ titik beliknya. Oke, itu secara ini ya, pendapatan dari sisi content creator. Nah, ini gue mau nanya dari sisi hiburan, Bang. Sampai sejauh mana, Bang, podcast di Indonesia menurut lo? Mengingat infrastruktur internet masih banyak blank spot di mana-mana gitu segala macam. Menurut lo kan sejauh mana sih industri podcast di Indonesia secara hiburan ya, menjangkau? Problemnya menurut gua problemnya tuh bener kata lo gitu, internet connection. Problem paling besar itu infrastruktur, bukan penggiatnya. Jadi kayak misalnya mobil yang lo bisa connect Bluetooth otomatis, berapa orang yang punya mobil kayak gitu? Karena convenience mengakses konten itu penting banget. Nah, kalau infrastrukturnya nggak mendukung lu gampang akses kontennya, berat tumbuhnya. Ya justru itu Bang, sampai sejauh mana dengan infrastruktur yang ada gitu maksud gue ya. Ini ceruknya akan semakin lebar atau justru segitu-gitu aja dan kemudian padam dengan menurut gue lebih pasti lebar sih pasti. Okay. Tapi seberapa cepat gue nggak tahu. Nggak tahu men, maksudnya gini, kredit card itu penetrasi di Indonesia nggak nyampe 10%. Lo langganan Spotify harus punya kredit card. Jadi lo bayangin aja, yang 100% pemilik kredit card nggak semuanya langganan Spotify. Ya. Ya udah cuma segitu aja. Sisanya mereka gratisan. Tapi yang gratisan berapa sih gratisan gitu? Kita ngomongin, kalau ngomongin Indonesia ini kita ngomongin 230 juta nih gitu. Gue rasa sih 50 juta juga belum ada sih menurut gue ya. Jadi jauh banget sih. Masih muda banget. Tapi gue rasa akan terus berkembang. Ini akan jadi part of our life aja. Karena teknologi nggak bisa mundur. Kecuali ada yang baru, terus yang ini ditinggalin. Nah, Bang, kalau secara audio aja nih. Gue ngomongin audio ya. Karena podcast itu sejatinya emang kekuatan besarnya di audio gitu. Betul. Gue agak kurang suka juga. Maksudnya agak kurang sepakat dengan konsep podcast yang ada videonya gitu. Nah, kalau hanya audio, Bang, ini akan jadi ancaman nggak sih untuk sarana hiburan lain? Radio. Iya, radio kah atau televisi mungkin? Atau enggak, kalau televisi jauh. Akan jadi ancaman nggak sih? Jauh. Pokoknya kalau ada pilpres terus dia belum kampanye di podcast, menurut gua podcast tuh masih cemen berarti. Kalau dia masih lebih percaya pasang spanduk sama billboard sama ada di TV, berarti itu yang paling efektif reach. Kecuali dia udah mulai, nggak tahu ya kalau tiba-tiba pilpres ada yang nongkrong sama Deddy Corbuzier sih, gue rasa. Tapi jauh banget. Grabnya itu jauh banget. Kalau audio only menjadi ancaman, gue rasa sih nggak. Jadi gini.
pokoknya nantinya tuh semua akan berusaha figure out how to exist bareng, coexist bareng. Ya TV ya masih ada survive gitu, tapi kan kita juga punya media-media yang hilang ya, misalnya kita nggak pernah ngalamin radio yang subscription, jadi FM AM doang yang gratis free to air, tapi nggak, kalau di luar tuh dia ngalamin itu dulu baru dia masuk ke OTT audio. Jadi kompleksitas marketnya tuh stepnya beda sama kita langsung lompat gitu. Kalau jadi ancaman sih enggak, tapi meridus udah. Meridus di kota besar apalagi. Maksudnya the fact that penyiar radio semua pindah mau punya podcastnya, itu dia tahu berarti namanya sendirilah yang akhirnya membawa penonton, jadi, bukan kurasi. Iya, persona si penyiar ya. Iya, bukan kurasi stasiun radio. Dan ini kita tuh kayak balik ke radio zaman dulu awal-awal gitu, dimana semua itu sangat lokal ya. Prambors tuh dulu cuma Prambanan, Mendut, dan kecil banget gitu. Nah, kita akan balik ke situ. Oke, jadi kalau nggak terlalu jadi ancaman, berarti akan jauh nih dari UU ITE podcast. Akan jauh dari UU ITE, oh ya tergantung. Tergantung lu seberapa besar sih. Gue rasa kayak Deddy Corbuzier gitu kan sering ya, maksudnya kena apalah, dipotong ini dan dituntut apa dan segala macam. Kalau kena sih kena aja. Kalau kayak gue nggak kena. Jadi tergantung seberapa besar si konten kreatornya itu tadi ya. Iya. Nah, Bang, terakhir nih Bang, apa pesan-pesan lo ke teman-teman anak muda gitu yang baru mengenal podcast dan baru mau, wah ini kayaknya lumayan nih berkreasi di sini gitu. Ini cepet-cepet udahan karena basi ya obrolannya? Enggak juga. Gue bilang sama 15 sampai 20 menit durasinya. Menurut gue, kalau lu pengen membuat konten audio, gue sih mendingan mulai dari yang kecil ya. Jadi makin unik makin baik gitu. Dan gue belum dan berusahalah menjadi raja di kolom-kolom kecil gitu. Gue belum nemuin tuh konten kayak lu kalau bikin ya Bintaro lawan BSD lebih katro mana, pasti rame. Dan belum berani yang segitu tuh. Dan mestinya memang segitu. Kalau dan mestinya hidupnya idealnya nih, kayak toko roti sebelah komplek lo bisa bayar iklan di situ. Iya. Jadi benar-benar dari skop yang kecil untuk yang kecil, daripada lo sok-sok ya Indonesia walau enggak mulai dari yang kecil. Faktanya Bang, itu sebetulnya kan ada tuh ya apa ya, bisa dibilang hacker lah atau apalah yang bikin stasiun radio hanya untuk sekitar gitu, maksudnya ruang lingkupnya hanya untuk beberapa kilometer doang, dan mereka nge-hack gitu. Mereka menggunakan frekuensi itu secara ilegal, dan itu di daerah-daerah ada loh Bang, yang pada akhirnya ya radio amatir kan maksudnya. Iya. Yang masang iklan tuh ya itu penjual telur di pasar mana gitu. Itu yang akan menurut gua lu buat fondasinya dari situ, daripada lu ngawang-ngawang nggak jelas gitu. Cari yang namanya kayak lu ngomongin, kemarin gua tuh sempet lihat UUS Unpar lawan Unpad kantor, itu pasti rame banget sih. Dan dulu kan juga gitu, PSP juga gitu, maksudnya punya radio zaman dulu kayak gitu. Jadi mulai aja kecil, tahu persis lu berbicara ke siapa, daripada pengen lebar lu nggak tahu mau berbicara ke siapa. Dan itu lebih gampang dibuat, loyalitasnya lebih gampang. Sisanya ya pansos lah gitu, tampil sini. Itu udah paling jitu lah. Ajak collab ya, gitu ya. Tapi nggak menghilangkan target yang pengen lu capai. Oke. Nice. Mau ada promo, Bang? Silakan. Nggak, ya podcast lo masih podcast awal minggu kan ya? Masih podcast awal minggu. Dan ya nggak ada, kalau mau promo ya digital download show gue udah bisa diakses di www.majelismusik.indonesia.com. Finally.
Oke. Sip. Thank you. Thank you. Bang, udah meluangkan waktu buat ngobrol bareng Tagar TV. Sehat selalu, jaga kesehatan, masih pandemi. Dan kalian, thank you juga udah mau menonton, mau mengikuti konten-konten video di Tagar TV. Sampai jumpa lagi.